Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Oki Budiarti dengan nomor NPM 18 110 0410. Di sini saya akan memaparkan tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis, pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang berada di forum tersebut. Adapun tujuan dari presentasi bisnis yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Contohnya seperti kita akan menjual produk tersebut. Kita di situ memaparkan bagaimana keunggulan dari produk tersebut dan kualitas-kualitasnya. Yang kedua, ada menghibur audiens. Di sini juga pembicara perlu menghibur audiens dan menyelipkan sedikit humor agar audiens tidak jenuh dalam forum tersebut. Yang ketiga, ada menyentuh emosi. Dengan gaya bicara, intonasi suara yang menarik, pasti audiens akan tertarik mendengarkan apa yang kita sedang terangkan. Dan yang selanjutnya ada memotivasi audiens untuk bertindak. Pembicara perlu menyatakan secara tegas dan jelas informasi yang tercakup dalam presentasi. Sebelum melakukan presentasi yang baik, kita harus mempersiapkan dulu beberapa tahap persiapan presentasi bisnis. Yang pertama, ada penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Salah satunya, kita harus menguasai topik tersebut agar ketika kita sedang presentasi, omongan kita tidak terbata-bata. Yang kedua, ada penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Alat bantu presentasi yang digunakan pembicara menentukan keberhasilan presentasi yang dilakukan. Dengan memanfaatkan berbagai alat bantu akan dapat mencapai presentasi bisnis yang diinginkan. Yang ketiga, ada menganalisis audiens. Seorang pembicara perlu melakukan analisis audiens agar pembicaraan tersebut masuk kepada audiens dan tidak hanya komunikasi satu arah yang berlangsung. Yang keempat, ada menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi presentasi bisnis akan memberi kemudahan kepada pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Di dalam presentasi ada yang namanya alat bantu presentasi. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh alat bantu presentasi yaitu slide. Slide merupakan tampilan di layar berupa uraian gambar atau grafik yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan dari keduanya. Berikut ini keunggulan dan kelemahan slide. Yang pertama, keunggulan yaitu slide foto mudah pembuatannya. Yang kedua, slide grafis berkualitas tinggi dan dihasilkan oleh PC. Yang ketiga, urutan gambar dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Yang kelima, slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam flash disk. Dan kelemahan dari slide yaitu satu, proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu yang cukup lama. Dua, harganya relatif mahal. Yang ketiga, gambar dan grafik visual yang disajikan tidak bergerak sehingga daya tarik tidak sekuat televisi atau film. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasaran dengan baik dan berjalan dengan lancar, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi audiens terlebih dahulu. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi bisnis yaitu mengidentifikasi siapa audiens yang kita hadapi. Audiens bisa jadi kalangan manajer, kepala departemen, supervisor, atau karyawan. Seorang pembicara perlu mengantisipasi apa yang diharapkan audiens serta bagaimana solusinya. Dengan memahami audiens secara tepat akan mempermudah pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Yang kedua, ada menyiapkan pokok-pokok pikiran. Pembicara harus mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang akan dibahas dalam presentasi tersebut. Yang ketiga, ada menulis teks lengkap. Penyiapan teks lengkap akan menambah percaya diri bagi para pembaca, namun perlu diperhatikan ada cara penyampaiannya. Yang keempat, menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Dalam rangkuman harus mencakup hal-hal yang penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub judul. Yang terakhir, ada menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Salah satu cara dalam mempersiapkan presentasi bisnis yaitu dengan menulis hal-hal yang penting yang disampaikan ke dalam kertas yang berukuran kartu pos.
Sekian pemaparan tentang presentasi bisnis yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.